Ingin punya as pedal dengan pelor atau GO3 dengan rasa bottom bracket dengan bearing? Yuk kita simak sama-sama. Biasa langkah awal kita persiapkan bahan-bahannya, antara lain wadahnya, sikat bekas, bensin secukupnya, kemudian part yang akan kita bersihkan, komdrat, pelor ring, spindle, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, tadi isi bensin, ini kita kocok-kocokkan agar sisa-sisa lemak dan karat bisa luruh, dan kita juga sikat bagian-bagian yang perlu kita sikat, baik itu pada bagian komdrat, bagian dalamnya kita bersihkan dengan sikat agar lemak-lemaknya luruh dan juga beberapa karat yang ringan lepas. Kemudian juga kita cek apabila ada karat yang cukup tebal, kita amplas. Sanding nomor 400 cukup, kita bersihkan dengan amplas agar karat bisa lepas sehingga permukaan bagian dalam komdrat ini menjadi bersih dan licin. Untuk membersihkannya kita bilas dengan sabun colek cukup. Ada juga yang biasanya langsung digabung bensin dengan sabun, sama saja. Dan kita bersihkan dengan sikat juga agar lemak dan sisa-sisa karat yang ringan bisa lepas, dan tadi sudah kita ampas sehingga menjadi bersih. Kita kocok-kocok kembali dengan air bensin dan campuran air tadi. Campuran air tadi tujuannya untuk membuat sabun bisa berfungsi lebih baik. Semua bagian kita bersihkan termasuk pelor, kita sikat bagian dalamnya karena di dalamnya juga ada bagian-bagian lengket lemaknya. Juga tampak tadi bagian yang lepas ya, pelor lepas selama ring lengkungnya tidak berubah posisinya, tidak masalah. Kita bersihkan saja semua bagian ini dengan dibilas dengan air sampai bersih, kemudian juga kita lap agar kita tahu persis bahwa bagian ini telah bersih dengan baik. Jika ada bekas noda-noda karat, selama permukaannya halus dan pelor bekerja dengan baik, dapat bergerak dengan baik, tidak masalah. Toh nanti kita akan lapisi kembali. Kita lap saja sampai bersih dan kering. Nah, itu bagian pelor sudah bersih, dan kita cek juga sisi dalamnya, dan kita masukkan kembali pelor yang lepas tadi ya ke dalam ring pelor agar jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai standar ring pelor yang ada. Ini bagian-bagian yang bersih kita keluarkan satu persatu karena semua nanti akan kita lap dengan bersih ya. Dan pelor ini kita lap juga agar kering dulu, kemudian kita masukkan ke dalam posisinya kembali. Posisi nah, tidak masalah, mudah lupa lepas karena nanti pada saat dipasang pun sebenarnya tanpa ring juga nggak masalah. Karena memang sudah ada ringnya, jadi kita manfaatkan. Ini komdrat, saya lihat masih ada karat yang timbul, kita amplas kembali agar permukaannya menjadi rata. Perubahan warna nggak jadi masalah karena sudah korosi. Yang penting permukaan bagian dalam 4 posisi ring pelor ini halus. Kita bersihkan kembali, kita amplas agar halus sehingga tidak menghambat kerja putaran dari pelor nanti. Ini as atau spindle juga kita bersihkan. Pada sisi bagian yang panjang nanti adalah bagian yang berpijak pada crank.
sementara sisi pendek hanya pada bagian pedal saja. Komdratnya pun juga kita bedakan. Kita masukkan bearingnya jangan sampai terbalik kalau bagi saya. Jadi kita ambil yang posisi ada flat ringnya agar pelornya bergerak bebas dan ring flatnya tidak menyentuh sepi pada as tersebut, karena ada batasan sepi 2 nanti itu. Ini komdratnya untuk bagian crank yang tanpa ring pengunci, sedangkan yang ini dengan ring pengunci nanti pada bagian pedal saja tanpa crank. Pada sisi spindle as dari sepi yang lebih pendek, sementara yang kanan lebih panjang, nanti posisi crank diletakkan di sebelah kanan tersebut. Nah, ini sudah bersih. Nanti kita berikan grease, pakailah grease yang terbaik sehingga tidak perlu tebal-tebal, tipis-tipis saja cukup untuk mencegah air juga mengalami pengendapan. Dioleskan pada semua bagian tanpa terkecuali, bagian dalam dan bagian luar semua kita berikan ya, karena grease ini sangat bermanfaat untuk melicinkan dan juga mencegah terserapnya air atau mengendapnya air pada bagian besi ini sehingga memudahkan korosi kembali. Kita pasang pada rumah kom. Sebelumnya kedua komdrat ini nanti kita coba putar dulu ke dalam rumah kom. Kita posisikan tempatnya sesuai dengan posisi di mana tempat crank. Ini kita coba putar dulu. Masih bagus, berarti drat dalam dari rumah BB ini masih bagus, dan drat kom juga cocok, masih bagus. Kita keluarkan kembali, kita buka, kita bersihkan karena ada sisa-sisa cat barangkali, atau memang sisa-sisa karat yang masih ada di bagian dalam tersebut. Kita bersihkan sampai bersih. Sebelum dilapisi grease nanti semua dibersihkan. Kita lepas kembali semuanya, sama juga bagian yang sebelah ujung kita pasang dan kita buka kembali dan dibersihkan kembali agar pada saat pemberian grease tidak sia-sia. Nah, kalau kotor percuma juga. Pastikan bersih agar mudah pemasangan dan juga mudah pada saat kita mau lepas, bersihkan kembali atau kita mau upgrade. Bagian dalam juga kita bersihkan. Intinya sebelum diberikan grease semua harus bersih. Dan kita berikan grease tidak hanya pada dratnya saja di rumah BB, usahakan menyeluruh karena bagian ini mudah tergenang air hujan pada saat kita hujan-hujanan. Ini merupakan bagian paling bawah. Ya, komdrat juga kita berikan grease baik itu di dratnya maupun di bagian dalamnya karena tempat pelor nanti. Ini kita kencangkan sekencang mungkin. Ini pada posisi tempat dimana crank terletak nanti sehingga harus rapat dengan rumah BB nya atau bottom bracket. Jadi ini harus mepet, dia tidak pakai ring pengunci. Kenapa? Karena ring pengunci kita letakkan di sebelah sisi lain. Nah, itu kita lihat. Jadi komdrat rata sampai full kita kencangkan pada rumah BB. Ini juga ingat sisi yang panjang ada di sebelah tempat sana karena tempat lekatnya crank nanti. Kita berikan grease semuanya, baik pelor maupun spindle-nya pada sepinya tersebut. Demikian juga yang sebelah sini ada sepi spindle-nya kita berikan grease. Kemudian pelornya juga nanti kita berikan grease. Ingat, pelornya jangan terbalik. Sisi flatnya pada sisi yang ini berada di sebelah dalam, sehingga pelor benar-benar menyentuh pada bagian sepi spindle. Nah, itu bagian sepi spindle. Nah, yang flat ringnya, jadi ring flatnya itu yang
masuk ke dalam, sementara ring yang melengkung-melengkungnya itu berada di sebelah luar, untuk mencegah terjadinya gesekan, karena lebih sering dia di dalam akan menyebabkan mudah rusak. Ya, banyak yang mengatakan tidak masalah, kanan kiri sama saja, betul, bolak-balik sama aja, tapi saya memilih aman karena posisi kom yang di sebelah sini itu lebih bergerak bebas ya, sehingga pelor ketekan dengan as sepi itu otomatis yang di kom bagian dalam yang kena juga pelor. Kalau dibalik posisinya, ring melengkung pada pelor akan kena pada sepi as tadi, sehingga gesekannya menjadi tidak lancar dan resiko sering hancur ringnya, dan juga karena kurangnya grade. Tadi pemberian gas jangan terlalu banyak, cukup diolesi halus saja, karena kalau terlalu banyak juga akan menjadi kotor. Kemudian kita kencangkan komdrat yang sisi lainnya ini sambil dicek spelling asnya atau spelling spindle-nya, karena walaupun kencang tetap harus ada spelling sedikit. Biasanya saya menggunakan feeling saja, jangan terlalu besar spellingnya, tapi tetap ada, walaupun sangat kecil tetap ada, karena itu akan mempengaruhi gerak bebas dari as terhadap pelor. Setelah kita pasang ring penguncinya, kita kencangkan seperti ini, pastikan komdratnya tidak bergerak. Kalau tadi sudah bagus dan kencang sesuai dengan pelor, maka tidak akan bergerak. Jika bergerak bisa membantu alat ini. Tetap kita cek. Nah, ya, sepertinya tidak ada spelling tapi terasa ada gerakan. Itu akan lebih bagus. Dengan feeling biasanya yang sudah cocok untuk gerakannya. Biasa kalau baru-baru pasang mungkin agak kasar, nanti setelah ada momen dengan pedal, gerakan akan terasa halus. Kita pasang pedal, jangan lupa diberikan grease setelah ketemu sebelahnya, tujuannya mudah masuk dan melepasnya pun akan mudah, sehingga tidak mudah juga untuk berkarat. Sebelah sisi sana juga diberikan. Ini kita pasang as pedal, di mana as pedal ini sebagai gambaran tempat adanya kunci komdrat. Ya, kita masukkan ring kunci komdrat, sehingga kalau ada masalah dia kendor ataupun kekencengan, kita mudah repairnya. Karena kalau di sisi crank kita akan terganggu, harus copot crank dulu. Kalau ini cukup kita dengan obeng atau obeng plat kita bisa setel. Sekarang kita pasang cranknya, sama drat-dratnya juga kita kasih grease tujuannya agar mudah memasang dan mudah melepas. Ingat, posisinya harus selalu bersih dan kita kencangkan, mur-murnya harus kencang. Dan ini tinggal tempat pedal satu lagi belum dipasang. Ingat, semua harus bersih. Pasang komdrat di tempat kering harus rapat. Pastikan semua diberikan grease dengan baik dan dalam posisi setelah bersih, karena ini merupakan pijakan di mana power tenaga kita ada di sini. Dan kemudian juga harus yakin bahwa pelor yang kita pasang tidak terbalik. Tampak sudah halus putarannya di sini, dan kita bisa coba nanti kenyamanannya. Ya, sekali lagi, pada proses pemberian grease semua harus bersih, semua sisi diberi grease halus, tipis, tapi menyerata dan menyeluruh, kemudian mengencangkan mur pada pedal pada kedua sisi, dan juga meletakkan kunci ring drat pada komdrat pada pedal yang tanpa crank, sehingga pada saat dia kendur ataupun kekencengan kita mudah menyetelnya dengan posisi ring yang ada di situ.
Ingat juga bahwa pemasangan bearingnya, ring bearing tidak terbalik supaya gerakannya halus dan selalu diberi grease. Dan untuk menyetelnya nanti dari sebelah sisi pedal tanpa rem. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa kalau sudah ada spelling sedikit tidak terasa keras, namun perlu ada spelling agar pelornya bergerak bebas, dan tinggal setel jika ada spelling dengan ring drat yang ada pada kom dratnya. Oke, semua sudah rapi, tinggal dicoba. Barang lama memang asik jika dirawat.